Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar jaringan nirkabel. Yang pertama, apa itu standar jaringan nirkabel? Standar jaringan nirkabel adalah kumpulan aturan dan spesifikasi teknis yang digunakan untuk mengatur komunikasi dan koneksi nirkabel antara perangkat elektronik. Standar ini menetapkan parameter seperti frekuensi operasi, kecepatan transfer data, metode modulasi, dan protokol komunikasi yang digunakan dalam jaringan nirkabel. Contoh standar jaringan nirkabel yang umum digunakan adalah Wi-Fi 802.11a, B, G, N, AC, AX, dan BX, dan BE. Lalu ada Bluetooth 802.15 dan Zigbee 802.15a, NFC, WiMAX. Nah, lalu mengapa standar jaringan nirkabel dibutuhkan? Nah, yang pertama itu ada A, yaitu kompatibilitas, yaitu dengan adanya standar yang diterima secara luas, perangkat dari berbagai produsen dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan lancar. Standar ini memastikan bahwa perangkat yang kompatibel dapat terhubung satu sama lain dan berbagi data dengan mudah. Lalu mengapa standar jaringan nirkabel dibutuhkan? Nah, ini B, interoperabilitas. Standar jaringan nirkabel memungkinkan perangkat yang menggunakan teknologi yang sama untuk berinteraksi dan bekerja sama. Misalnya, perangkat dengan standar Wi-Fi yang kompatibel dapat saling terhubung dan berbagi sumber daya jaringan, seperti printer atau penyimpanan bersama. Lalu ada C, kinerja dan keamanan. Standar jaringan nirkabel menetapkan parameter teknis yang membantu meningkatkan kinerja jaringan, seperti kecepatan transfer data yang lebih tinggi atau pengurangan interferensi. Standar ini juga memasukkan protokol keamanan yang mencegah akses yang tidak sah ke jaringan nirkabel dan melindungi privasi pengguna. Lalu ada D, kemajuan teknologi. Dengan adanya standar, industri dan pengembang dapat berinovasi dan mengembangkan teknologi baru yang dapat diterapkan secara luas. Standar tersebut mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan bahwa perangkat baru dapat berintegrasi dengan infrastruktur yang sudah ada. Lalu, apa perbedaan antara standar jaringan nirkabel? Yang pertama itu ada A, kecepatan transfer data. Standar yang lebih baru cenderung memiliki kecepatan transfer data yang lebih tinggi, misalnya standar Wi-Fi mulai dari 802.11a hingga 802.11be memiliki kecepatan yang berbeda-beda, dengan standar yang lebih baru umumnya menawarkan kecepatan yang lebih tinggi. Lalu ada B, frekuensi operasi. Standar jaringan nirkabel dapat beroperasi pada frekuensi yang berbeda, seperti 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Beberapa standar dapat beroperasi di kedua frekuensi, sementara yang lain terbatas pada satu frekuensi tertentu. Frekuensi yang berbeda dapat mempengaruhi jangkauan jaringan dan kecepatan transfer data. Lalu C, metode modulasi. Standar jaringan nirkabel menggunakan metode modulasi yang berbeda untuk mentransmisikan data melalui saluran nirkabel. Contohnya adalah QAM atau Quadrature Amplitude Modulation yang digunakan dalam standar Wi-Fi. Metode modulasi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan komunikasi. Lalu ada D, yaitu teknologi tambahan. Beberapa standar jaringan nirkabel menyertakan teknologi tambahan untuk meningkatkan kinerja atau mengatasi masalah tertentu. Misalnya, standar Wi-Fi terbaru seperti 802.11ac dan 802.11ax menggunakan multiple input, multiple output atau biasa disebut MIMO untuk meningkatkan kecepatan dan kehandalan koneksi. Nah, perbedaan antara standar jaringan nirkabel ini penting untuk dipahami agar pengguna dapat memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan memastikan kompatibilitas dengan jaringan yang ada. Standar jaringan nirkabel Wi-Fi memiliki perbedaan dalam hal kecepatan, jangkauan, dan teknologi yang digunakan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing standar Wi-Fi. Standar Wi-Fi 802.11a diperkenalkan pada tahun 1999. Standar ini beroperasi pada frekuensi 5 GHz
dan mendukung kecepatan hingga 54 Mbps. Meskipun memiliki kecepatan yang relatif tinggi, jangkauannya lebih terbatas daripada standar lain karena frekuensinya yang lebih tinggi. Lalu 802.11b diperkenalkan bersamaan dengan 802.11a pada tahun 1999. Standar ini beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan memiliki kecepatan maksimum 11 Mbps. Meskipun kecepatan yang lebih rendah, 802.11b memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan 802.11a. Lalu 802.11g diperkenalkan pada tahun 2003. Standar ini juga beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, tetapi meningkatkan kecepatan menjadi maksimal 54 Mbps. Kompatibel dengan perangkat 802.11b dan memiliki jangkauan yang baik. 802.11n atau Wi-Fi 4 diperkenalkan pada tahun 2009. 802.11n beroperasi baik pada frekuensi 2,4 GHz maupun 5 GHz. Standar ini mendukung MIMO atau Multiple Input Multiple Output yang memungkinkan penggunaan beberapa antena untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Kecepatan maksimum yang dapat dicapai adalah sekitar 600 Mbps hingga 900 Mbps. Lalu ada 802.11ac atau Wi-Fi 5 diperkenalkan pada tahun 2013. 802.11ac beroperasi pada frekuensi 5 GHz dan mendukung MIMO serta teknologi lain seperti beamforming. Kecepatan maksimumnya dapat mencapai beberapa gigabits per detik, membuatnya lebih cepat daripada standar sebelumnya. Lalu ada 802.11ax atau Wi-Fi 6 diperkenalkan pada tahun 2019. 802.11ax beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Ini adalah standar Wi-Fi terbaru yang membawa peningkatan besar dalam efisiensi jaringan, kecepatan, dan kinerja dalam situasi padat pengguna. Wi-Fi 6 mendukung OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access dan teknologi MU-MIMO atau Multiple User, Multiple Output, Multiple Input, Multiple Output yang memungkinkan penanganan lebih baik terhadap banyak perangkat dalam satu waktu. Kecepatan maksimumnya tergantung pada implementasinya, tetapi bisa mencapai beberapa gigabits per second. 802.11ax atau Wi-Fi 6e beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. 802.11be atau Wi-Fi 7 diperkenalkan pada tahun 2023. 802.11be beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz. Wi-Fi 7 memiliki kecepatan transfer data teoritis awal hingga 46 GB per second. Sedangkan Wi-Fi 6 memiliki maksimum teoritis hanya 9,6 GB per second. Wi-Fi 7 juga mengadakan bandwidth saluran Wi-Fi 6 seluruh dunia. Wi-Fi dari 160 MHz menjadi 30 MHz. Wi-Fi 7 memenuhi kebutuhan orang-orang di seluruh dunia karena mereka akan berkembang dengan cepat selama beberapa tahun ke depan karena setiap generasi membangun pendahulunya. Keunggulan utama Wi-Fi termasuk latensi ultra rendah yang konsisten dan performa yang lebih baik di lingkungan yang padat. Diharapkan dapat melayani pengembangan penggunaan ini. Itu bisa seperti streaming AV8K, AR/VR, gaming cloud, aplikasi interaktif, IoT industri, dan industri 4.0, telediagnostik, dan telesurgery. Perlu diingat bahwa kompatibilitas antara perangkat Wi-Fi tergantung pada standar yang mereka dukung. Dalam situasi ideal, mengupgrade ke standar yang lebih baru seperti Wi-Fi 7 dapat memberikan peningkatan kinerja dan kecepatan, terutama jika Anda memiliki banyak perangkat yang terhubung dalam satu jaringan. Lalu ada WiMAX atau yang biasa disebut 802.16.
WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes cocok dan sesuai dengan standar IEEE 802.16. WiMAX merupakan teknologi nirkabel yang menyediakan hubungan jalur lebar dalam jarak jauh. Lalu apa perbedaan Wi-Fi dan WiMAX dan Wi-Fi? Perbedaan WiMAX dan Wi-Fi adalah dua teknologi nirkabel yang sering digunakan untuk menyediakan akses internet tanpa kabel. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang mirip, ada perbedaan signifikan di antara keduanya dalam hal cakupan, jangkauan, kecepatan, penggunaan, dan karakteristik lainnya. Berikut adalah perbedaan utama antara WiMAX dan Wi-Fi. Cakupan dan jangkauan. WiMAX dirancang untuk mencakup area yang lebih luas, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki infrastruktur kabel. WiMAX menggunakan stasiun pangkalan tunggal atau beberapa stasiun pangkalan untuk memberikan akses internet ke daerah yang lebih luas. Wi-Fi biasanya memiliki jangkauan yang lebih terbatas. Biasanya mencakup area di sekitar router atau akses point Wi-Fi. Wi-Fi lebih cocok untuk lingkungan skala rumah, kantor, atau tempat umum yang lebih kecil. Lalu ada kecepatan. WiMAX biasanya menawarkan kecepatan yang lebih tinggi daripada Wi-Fi, terutama dalam implementasi yang lebih besar. Kecepatan WiMAX dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi dan lebih konsisten daripada Wi-Fi. Kecepatan Wi-Fi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jarak antara perangkat dan router, gangguan, dan jumlah pengguna yang terhubung ke jaringan. Lalu ada penggunaan. WiMAX umumnya digunakan oleh penyedia layanan untuk memberikan akses internet ke daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel seperti pedesaan atau daerah terpencil. Wi-Fi biasanya digunakan dalam lingkungan yang lebih kecil seperti rumah, kantor, restoran, bandara, dan tempat umum lainnya untuk menyediakan akses internet kepada pengguna lokal. Infrastruktur WiMAX memerlukan stasiun pangkalan yang kuat untuk mengirimkan sinyal ke daerah yang luas. Investasi dalam infrastruktur WiMAX bisa lebih mahal dan rumit, sedangkan Wi-Fi menggunakan router atau access point yang lebih sederhana untuk menyediakan koneksi nirkabel di area yang lebih terbatas. Infrastruktur Wi-Fi lebih fleksibel dan lebih mudah diimplementasikan. Lalu keamanan. WiMAX umumnya memiliki fitur keamanan yang lebih baik dan lebih terpadu dibandingkan dengan Wi-Fi. Sedangkan Wi-Fi, keamanan Wi-Fi dapat bervariasi tergantung pada konfigurasi dan penggunaan protokol yang tepat. Lalu ada pengaturan. WiMAX memerlukan pemasangan dan konfigurasi yang lebih rumit, terutama karena biasanya dikelola oleh penyedia layanan. Sedangkan Wi-Fi lebih mudah diatur dan dikonfigurasi oleh pengguna sendiri, seperti mengatur router di rumah atau kantor. Dalam ringkasan, WiMAX lebih cocok untuk penyedia layanan besar yang ingin menjangkau area luas tanpa infrastruktur kabel, sedangkan Wi-Fi lebih sesuai untuk jaringan nirkabel di lingkungan yang lebih kecil seperti rumah, kantor, atau tempat umum. Sekian dari saya, terima kasih.